Sultan. Perkenalkan, nama saya Nikola Rahmat Anda. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Novi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Haris Maulana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Kali ini kita bertiga akan melakukan kegiatan untuk memenuhi yaitu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kami akan mewawancarai yaitu salah satu narasumber kami yaitu bagaimana caranya membangun rumah kopi roastery. Pengen tahu ceritanya, ikuti kami terus. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see Halo, kita bertiga ini dari mahasiswa Universitas Pamulang. Kali ini kita akan melakukan sesi wawancara bersama Mas Isa dan Mas Ali. Yang pertama, sebelumnya perkenalkan diri dulu Mas. Namanya siapa dan asalnya dari mana? Ya, saya Isan dari Jakarta. Tinggalnya di sini Jalan Mangga, Tangkayu, Jakarta Timur. Saya owner pemilik Kodarogis Kopi, itu roastery juga gitu. Ada kedainya juga gitu.
Oke, kalau saya sendiri, saya Alif. Saya juga tinggalnya di Tangkaya juga, di Jakarta. Karena saya juga di sini sebagai asistennya Mas Isan. Dari saya, kenapa Mas membuka rumah kopi roastery ini? Kalau boleh tahu. Oh, apa ya? Kalau saya kan melihat dari benar-benar yang kopi menjamur ini gitu, dari segi bisnis mungkin kalau misalkan kita buka kedai kopi lagi mungkin udah terlalu banyak gitu kan. Yang dari awal saya lebih memilih roastery karena kita main bahan baku kan. Kalau nggak ada roastery, siapa yang mau apply ke kedai kopi tersebut? Karena roastery itu makin sedikit usernya daripada si kedai kopi gitu. Makanya dari segi bisnis ya menjanjikannya itu sih apa saya pilih. Oh ya, Mas Rais, sejak kapan ini berdirinya? Oke, ini sih berdiri sebenarnya dari semenjak pandemi ya. 2020 lebih tepatnya Ya. bulan November 2020. Sebenarnya baru, cuman saya Juni Kopi 2018, Juni 2017 sampai 18 lah, itu baru mulai gitu. Nah, roastery ini baru ya belajar dulu lah. Biasanya kalau misalnya belajar dulu ya baru masuk ke tahap roastery gitu. Kalau gitu. Selanjutnya sih dari saya, Mas, Iya. bagaimana upaya Mas Isan agar usaha Mas Isan ini semakin berkembang dan bertahan dari persaingan rumah kopi roastery yang lain. Oke. Syarat apa ya? Kalau saya pribadi mungkin lebih ke mengacu pada harga. Kalau saya mungkin kita lebih murah karena saya di sini kan tempat sendiri, jadi kita nggak bayar sewa. Jadi ya bisa tekan dari harganya lah. Kosnya ya? Iya, kosnya mungkin itu lebih murah dari yang lain gitu. Ya. Gitu kan. Udah saingan deh kalau kayak gitu kan. Kalau misalkan sewa kan udah pasti tuh. Berarti kalau untuk di hutan kayu ini persaingannya rumah kopi roastery ini ada beberapa tempat, Mas. Lumayan banyak. Ada 4 ya? Tiga ya? Empat. Kalau untuk yang benar-benar kelihatan ada 3. Iya, ya, kata 3. Nah itu mungkin 3 itu punya karakter masing-masing tuh. Dari segi harga mungkin ada yang lebih mahal, cuma kualitas yang dijamin gitu. Kalau kita tuh ada yang dari bawah sampai kualitas yang paling oke-nya dijamin gitu. Ada itu sih target. Siapa lagi? Paling dari konsep apa ya? Kalau saya pribadi dari main sosial medianya. Berarti dikencangin Iya. Kayak misalkan ada kopi apa yang baru, ya udah kita posting di situ gitu. Biar kelihatan apa sih jualnya apa sih gitu. Jadi nggak ketinggalan juga ya. Benar. Update terbaru dunia kopi. Karena itu penting banget tuh. Sosial media gitu. Oh, ini benar-benar berdua gitu yang mulai itu atau Ya. ada orang yang lain? Gak ada sih, kita masih Kalau berdua. secara inti Ya, kita itu ya. berdua. Tapi kalau untuk di luar dari intinya Ya. kita ada beberapa orang, Ada beberapa orang yang dibantu. sales lah, ini sales ya, sales marketing. Belum ada kepikiran buat buka cabang itu di kota lain? Belum ya, karena kalau di tempat lain mungkin kita nggak punya rumah kan, ini kita masih ngincar tempat sendiri gitu. Kalau misalkan biar sewa balik lagi kita juga harganya jadi mahal. lebih Ada tambahan kayak PPN ya. itu beban sewa. Iya, Jadi sewa. gapnya itu berasa. Soalnya kopi itu masalahnya cuma di situ, permasalahannya di tempat. Kalau tempatnya kita biar sewa karena nggak bisa untuk nge-backup itu. Kalau misalkan setiap harinya harus berapa gitu. Nah, juga ada biaya tambahan dari pajak-pajak Ya, atau biaya penjualan sewa kopi. juga. Soalnya fluktuatif, sangat fluktuatif. Jadi nggak tahu kita kapan naik, kapan turun gitu. Yang nggak bisa ditentuin. Masalah. Oke. Ini buat Mas Ihsan, target apa yang Mas Ihsan belum tercapai buat Oke. kopi ini? Kalau target sebenarnya masih banyak ya. Seperti Bisa satunya aja. ya salah satunya sih Yang mungkin benar-benar Mas Ihsan pengen banget tercapai. saya sih mau buka yang lebih terlihat di sini kan sebenarnya saya nggak kelihatan gitu. Di bawah pun kayak masih tertutup kan, ada ruko cuman itu dagangan lain. Nah, saya sih rencananya mau expand ke bawah untuk biar lebih kelihatan kedainya.
Jadi kita roastery-nya udah berjalan, cuman kedai kopinya yang belum. Nah itu rencananya adalah kita mau buka kedainya di bawah Kopi Kreatif gitu. Nah untuk kedepannya mungkin ada lagi ya cabang mungkin ya. Iya, Cabang ya. Tapi ya buat sedikit tambahan juga bicara ekspansi ke bawah ini tujuannya biar pasar lebih fleksibel. Jadi yang di bawah ini pasar lebih fleksibel untuk orang banyak, yang di atas ini untuk segmennya yang lebih yang lebih khusus lah, Eksklusif lah ya. lebih eksklusif. Tapi gitu. Dari mana Mas bisa mendapatkan bahan baku biji kopi ini? Oke. Nah, kita tuh biasanya ngambil dari petani ada, dari supplier ada, supplier Filipin. Biasanya tuh kita pilih-pilih. Kalau dari petani mungkin kita pilihnya ya lebih ke grade-nya yang lebih bagus, grade-nya grade specialty. Kalau di kopi ada grade-nya grade specialty, grade 1, 2 gitu, sampai asalan namanya. Harganya juga beda-beda ya? Harganya beda-beda, makanya kita lihat untuk kopi susu mungkin lebih ke itu suppliernya. Karena kalau misalkan dalam jumlah banyak, mungkin itu agak sulit petani. Kalau satu petani aja buat ngadain misalkan 1 ton kopi gitu, atau 2 ton kopi, itu mungkin agak berat tuh petani itu. Kebunnya kan belum tentu tuh. Kayak gitu. Karena memang ya kuantitinya juga masih Iya, rata yang di antara relasinya kita kuantitinya masih ada. Iya, kalau itu gitu masih ke supplier lah. Tapi kalau lo kayak kopi-kopi filteran, kopi V60 gitu, itu baru tuh kita ngambil petani aja. Nah, bisa kita arahin kalau petaninya prosesnya apa, ininya apa. Kalau secara gradingnya pun juga berbeda. Iya, Itu yang berbeda. Masih apa namanya Mas? Kebun masih berjalan ya? masih. Mau nambah hektar lagi? Wah, kita sih terus ya nambah terus. Insya Allah sustain lah. Di daerah mana ya Mas ya kalau boleh tahu? Itu di daerah Sumedang, nama desanya Desa Cijambu. Jambu. Iya, itu masih berjalan. Sebenarnya itu kan tanahnya tanah pemerintah, jadi kita hutani, jadi pada kelola tanahnya tersebut gitu supaya penghijauan terus. Nah, itu makan tanamin kopi, kayak gitu. Masih jalan terus. Selagi gunung itu masih tinggi ya udah, nambah terus aja gitu ya. Dan panennya juga lebih banyak. Oh ya nih Mas Isan. Ya. Rumah kopi roastery ini menjual kopi aja atau ada minuman lain di luar dari kopi itu? Nah, Kalau kalau ada cerita historisnya sih, Nah, itu. ada cerita historis. Jadi memang Historis. awalnya itu memang bergeraknya tuh di kopi dulu. Kopi dulu. Memang kopi dulu. Mungkin kopinya tuh fokus kita tuh kopi susu pada waktu itu. Ada memang kopi susu dan diseling kopi filter juga. Hanya kedua itu. Sempat kita juga ada di Semonggi juga ya, cemilan. Sempat ada cemilan juga, cuman memang dikarenakan hanya kita berdua doang yang bergerak di sini secara intinya, dan karena kita juga ditopang oleh ada partner bisnis juga dua, alhasil resepi yang kita punya di kopi susu itu kita cover. Jadi kita cuma fokus di sini secara kopi filter secara khusus. kopi aja khusus di sini kopi aja. Dulu sih ada. Itunya ada memang. Kalau lebih fokus ke kopinya. Mas, ini terakhir dari kami bertiga nih. Iya. Pesan-pesannya dong Mas untuk kawan-kawan mahasiswa Universitas Pamulang yang ingin membuka usaha rumah kopi roastery ini. Wah, oke. Mungkin yang mau terjun ke Iya, sama dari panggung kopi. Ada yang mau ada yang membuka usaha kopi. Awalnya intinya sih niatnya dulu ya. Niatnya dulu nih. Terus yang kedua juga, selain niat nih, kalau niat udah pasti ya. Yang kedua relasi penting. Relasi penting karena sekarang kita udah mulai tuh kelihatan tuh komunitas kopi tuh udah mulai pada naik. Banyak komunitas kopi, banyak banget juga yang ngadain event di mana. Nah, itu dia. Nah, dari situ itu juga kemungkinan untuk kita berkembang juga lebih banyak. Itu peluangnya bagus banget. Jadi nggak menutup kemungkinan mungkin entah nanti teman-temannya ada yang pada buka bisnis atau yang jadi barista atau yang jadi bartender mungkin bisa masuk ke ajang lomba nasional. Ya, itu juga bagus. Di sisi itu juga sebenarnya ini bagus untuk anak muda ya. Kalau bisa ini saran saya sih lebih baik kita pelajari dulu kalau misalkan
usahanya itu bentuknya apa, kita pelajari dulu dalam-dalam, baru kita mulai usaha. Jangan gegabah gitu, harus hati-hati. Baru kita mulai bisnis itu. Pelajaran saya nih soalnya dulu kayak gitu soalnya. Siap, selalu sama. Baik, terima kasih ya Mas ya, Mas Isan dan Mas Ali, share waktunya sama kami bertiga. Kami jauh-jauh dari Pamulang. Emang jauh banget semua Pamulang. banget tadi itu. Panas lagi. Terima kasih juga nih udah datang ke sini. kita juga makasih udah diluangin waktunya buat kesini, buat sharing-sharing. Ya semoga hasil dari sharing-sharingnya kita juga bermanfaat buat banyak orang. Jadi nambah ilmu lagi kan tentang kopi. Kita kan tahunya cuma kopi hitam, gitu kan, kayak Star, Mika gitu. Luas sebenarnya kopi itu banyak. Atau mungkin sekilas ya kalau melihat coffee shop tuh vibes-nya. Nah, Tapi kan kalau kita bicara coffee shop sendiri kan segmennya masing-masing. Nah, kalau kita bicara segmennya masing-masing itu ntar kita bisa ngasihin bedanya apa, beda coffee shop ini apa, coffee shop ini apa, coffee shop ini apa. Nggak selalu tentang tempatnya keren nih, tapi ada beberapa menu yang bisa kita nikmatin atau kita nyaman sama baristanya atau Memang konsepnya apa dia kan masing-masing punya ciri khasnya. ya. masing-masing. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa terobati, biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan yang mengevaluasi ragamu. Hanya kau sendiri, mereka tak mampu melewati kau lewat. Tidak berhenti hari tangan yang kau hadapi. Masalah yang menerus, perasaan yang rapuh, ini belum separuhnya. Biasa saja, kamu tak apa yang selalu ingin ambil peran, hanya berlomba menjadi lebih sedih dari dirimu. Aku kesampingkan, disamakan, hatimu terluka sempurna. Masalah yang menerus, perasaan yang rapuh, ini belum separuhnya. Biasa saja, kamu tak apa. Perjalanan yang jauh, kau bangun untuk bertaruh. Hari belum selesai, biasa saja, kamu tak apa. Bila suka gosok gigi evaluasi, hidup sejenak menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bila suka gosok gigi evaluasi, hidup sejenak menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bila suka gosok gigi evaluasi, hidup sejenak menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari.